Nah, orang sering gak mikirkan bagaimana freedom di barzakh, yang tidak lagi ada jalan keluar kecuali perbekalan yang disiapkan di dunia ini. Maka kata Nabi gini, sab'un yajri ujurahun oleh abdin ba'da mauti wa wa fi qabri. Ada 7 amal yang tetap akan mengalir kepada orang tersebut pada saat orang itu di alam kuburnya. Artinya orangnya sudah tidak bisa beramal, tapi masih ada transferan amal. Apa itu? 1, saya sebutkan. 1, man 'allama ilman, orang yang mengamalkan ilmu. Yang mengamalkan ilmu tidak harus ngulang ngaji, bisa ceramah, tidak usah, apa saja. Dan saya mengharapkan jangan semuanya pintar ceramah. Gitu. Nah, kalau bisa ceramah terus tugas kopo itu. Orang semudah gitu. Maka saya nggak dukung. Antum jangan semua jadi penceramah. Itu jatah saya. Antum tugasnya ngundang saya. Itu untuk bagi-bagi. Tapi ilmu itu apa saja yang kita punyai. Ya. Jadi jangan dikira bahwa ilmu itu harus yang berat-berat, jangan ringan-ringan. Kita ketika tahu makan dengan tangan kanan, itu ajaran ibu kita, bahwa itu adalah ilmu yang manfaat untuk orang tua kita. Maka sekalipun itu tanpa dikhususkan amalia itu kita lakukan, ketika orang tua kita telah meninggal dunia, itu menjadi aliran kebaikannya. Kan gitu. Kita tahu makan dengan tangan kanan, didikan orang tua kita, ya enggak? Anak kita juga demikian. Ya, man 'allama ilman. Yang kedua apa? Man anfaqa mushafa, orang yang menginfakkan mushaf. Ini orang di Quran ini, ya, mushaf. Ini masya Allah, amal jariah yang tidak ada hentinya. Ya, ini ada mushaf-mushaf. Ya. Dibaca atau tidak, selama itu ada, tetap menjadi amal jariah. Apalagi kalau dibaca. Ya. Makanya kita ada program, ya, apa namanya itu, menyisihkan uang untuk menginfakkan uang kita beli mushaf. Ya, kasih jangan di kota-kota. Masih di kota itu cenderung biasanya korannya bagus-bagus, masih plastikan, masih segelan. Makanya saya alhamdulillah, masih saya setiap tahun mesti kehilangan Quran. Saya syukuri alhamdulillah. Ya, maksud saya itu penuh Qurannya, satu tempat itu isinya 8, padahal ada 4, berarti berapa itu? 32. Saya tiap tahun hilang itu saya alhamdulillah. Nanti orang-orang, bapak apa alhamdulillah? Ya, menyebarkan Quran. Karena siapa lagi kalau bukan pencolong-pencolong itu yang membagikan Quran, kan ya? Kalau tadi Bani Ismail kan nggak nambah-nambah, tapi setelah itu diisi lagi, besok hilang lagi. Ya, alhamdulillah, bersyukur. Makanya pernah ada yang nyolong itu kecekel, tempat saya tak kasih makan kayak angkringan, tanya dalamnya kok juga kulo anu sama apa Solo Jebres tak terke Pak, betul sah kulo naik mobil dewe mau ongkos saya pinten paling itu 75, satu saya saking baik ketua Pak Amir itu. Karena pas saya memfasilitasi dia nyebarkan Al-Quranul Karim. Saya juga mikir, dia juga pasti dari rumahnya niatnya nyari nafkah, ya enggak? Nah, cuman dia dengan cara yang diharapkan. Tapi ada gini, man anfaqa mushafan, menginfakkan mushaf ini jariah. Kemudian apa? Man ghorosa nakhlan, orang nandur kurma. Tidak hanya kurma, mungkin ada pohon kelapa. Sehingga kalau ada orang tua kita punya pohon kelapa, itu meskipun orang tua kita sudah nggak ada, meskipun tidak dikhususkan untuk orang tua kita, itu jadi jariah. Apalagi man haffara bi'ran, orang gali sumur. Sumur itu siapapun yang ambil manfaat dari sumur itu, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, itu jadi jariah. Apalagi man ja'ala nahran, orang membuat sungai, aliran sungai. Makanya orang tua kita di Jakarta ini yang buat Solokan Mataram, Salia Mukmin, itu jariahnya masya Allah. Tiap hari dapat kiriman terus, luar biasa, transferan apa. Kemudian apalagi man bana masjidan, orang bangun masjid. Masjid. Maka kata Nabi, man bana masjidan dan Allahu baitan fil jannah. Barang siapa bangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bang Ali, masjid itu tempat sujud. Yang penting tempat itu digunakan untuk sujud, selama itu digunakan untuk sujud, maka insya Allah itu menjadi amal jariah. Yang terakhir apa? Man taroka waladan yastaghfiru lahu. Orang tua yang meninggalkan anak yang senantiasa memohon anak. Jadi sahabat sekalian, maksud saya bahwa yuk kita mulai membangun. Kalau orang-orang barat hanya membangun bisnis, bangun kehidupan, bagaimana freedom di masa tua, tugas kita yang sudah banyak bocoran, kita juga harus membangun freedom, kebebasan kita tetap dapat kiriman kebaikan saat kita telah meninggal dunia, saat kita di alam barzakh. Karena kesuksesan di barzakh itu akan mengantarkan kepada kesuksesan di akhirat dan seterusnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.